Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimulyakaken Allah. Niki poso pun hari keberapa niki, Bu? Hari ke-17 ya. Hari ke-17. 17 niku 10 hari kedua, 10 hari kedua. Yang dikenal dengan napa? Nuzulul Quran. Nomor kali dikenal dengan keutamaan napa 10 hari kedua niku? Dapat ampunan dari Allah. Baik. Kinten-kinten panjenengan pun asal ampunan apa dereng? Pun apa dereng? Nek pun boten usah poso pun ya. Ayo mokel bareng-bareng. Rasulullah niku ceritane. Rasulullah niku kalau memberikan nasihat, memberikan khutbah itu di atas mimbarnya. Mimbarnya Rasulullah niku nggih sami lah kali mimbari Al-Hidayah ngeten. Napa nih sami ini? Sami umpake niku enten 3. Siji, loro, telu. Suatu ketika Rasulullah itu mau khutbah, itu ada yang aneh. Yaitu ketika naik tiap tangga, beliau itu menyampaikan amin. Amin, amin, ping telu sesuai dengan jumlah tangga. Naik tangga 1, amin. Naik tangga 2, amin. Naik tangga 3, amin bisa. Nah, para sahabat heran. Nabi, jenengan itu gak lapo-lapo kok. Amin. Naik lagi, amin. Naik lagi, amin. Enten nopo Nabi? Nah, itu. Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat, sahabat, ini tadi ada malaikat yang membersamai kita. Beliau itu berdoa, memberikan sebuah pernyataan, yang pernyataan itu tak amini. Gitu loh. Sebuah pernyataan yang pernyataannya itu tak amini. Nopo niku Nabi pernyataannya kok panjenengan amini. Satu pernyataan Nabi mengatakan roghima'an furojulin dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi amin. Naik lagi. Kanjeng Nabi mengatakan lagi yang kedua, malaikat itu mengatakan roghima'an furojulin dakhala alaihi ramadhanu thumman salakha qabla ayyu farolahu. Amin. Yang ketiga, malaikat itu mengatakan roghima'an furojulin adraka indahu abawahul kibaroh falam yudkhilahul jannah. Rawahu Tirmidzi. Yang pertama, malaikat mengatakan roghima'an furojulin, celaka, hina seseorang itu ya. Dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Jikalau seseorang itu disebutkan namaku pada orang itu, disebutkan namanya siapa?
Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi disebutkan namanya di situ, orang itu tidak bersolawat kepadanya. Itu kata Nabi, terhina orang itu. Nah, nopo kok ngoten Bu? Nah, nopo nek ana wong di dalam situ disebutkan nama Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata tidak nyauti sholawat. Nah, orang itu disebut oleh malaikat terhina orang itu, celaka orang itu. Nopo alasannya ya? Ini sing semerap. Ini sing semerap panjenengan mriki kula tak mudhun. Nah, enak gantian. Nopo gitu-gitu. Alasannya nopo? Kan? Kaduan itu kok Mutisari sing jawab delokan. Ojo adoh. Meneh-meneh dikeki mic ngono mestine ya. Kenapa? Nggih panjenengan kan sering maos innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Napa artine? Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah itu bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Lih, Allah itu loh bersolawat nang Kanjeng Nabi. Malaikat itu loh bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Lho wong iki lho diajak maca solawat kok gak gelem maca solawat. Emangnya diri lo luwe apik tinimbang Gusti Allah ngono dah. Sehingga orang yang tidak mau solawat dikatakan celaka. Gusti Allah yang maca solawat. Berarti Nabi Muhammad Allah niku nggih nikuan banjarian ngoten ta. Gusti Allah niku nggih napa niki dibaan ngoten ta. Nah, beda ya. Salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah doa kepada Nabi Muhammad, limpahan, curahan kasih sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad. Begitu pula para malaikat ya, berdoa kepada Nabi Muhammad. Lho ngene iku lho wong biasa wae sing gak jelas meneh iku mlebu swarga apa enggak. Enten-enten panjenengan enten jaminan mlebu swarga napa mboten? Enten napa mboten? Enten napa mboten? Betul. Niku sing penting. Kita semua ini harus pede, Pak Bu. Wong tonggo sebelah wae kampanyenya itu semoga gampang mlebu surga. Pemana kita? Kita ini punya jaminan masuk surga. Ya. Punya jaminan masuk surga. Tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, siapa yang punya jaminan untuk masuk surga tanpa mampir dulu ke neraka? Ini ya. Mulane kita ini berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri, memantaskan diri untuk masuk surga, sehingga nantinya dengan cara apa? Ya salah satunya itu ya berwasilah kepada Kanjeng Nabi. Harapan kita dengan baca sholawat itu Kanjeng Nabi akan mengakui kita sebagai umatnya, itu paling penting. Nah, itu yang pertama. Kenapa orang yang tidak mau bersolawat tadi itu kok dikatakan sebagai celaka? Napa jawabannya? Sebab Allah dan malaikat saja baca sholawat. Panjenengan kok enggak itu? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, waraghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu thumman salakha qabla ayyu faralahu. Celaka, terhina seseorang yang mendapati bulan Ramadan sampai Ramadan itu habis, telas, entek. Tetapi orang itu belum mendapatkan ampunan dari Allah. Itu namanya celaka. Alasan ini nopo? Enten sing semerap. Pak, nopo Pak? Alasan. Nah? Ramadan itu adalah salah satu karunia Allah yang luar biasa diberikan kepada umatnya Nabi.
Umat-umat sebelum Nabi itu usianya yang panjang-panjang, punya kesempatan hidup yang banyak, sehingga punya kesempatan untuk beramal yang begitu banyak. Umatnya Nabi itu ya sekian-sekian saja lah. 60, 70, 80. Jenengan pingin pinten? Nah, sing dawa, Pak, dawa. Sak dawane pinten kira-kira? Nggih pun terserah panjenengan. Muga-muga ae kita sedaya umure dawa nggih. Tapi sing paling penting niku dawa umure, barokah umure yang paling penting. Apa barokah umurnya itu? Ya penuh dengan kebaikan. Bon. Lah karena pendeknya itulah kita diberikan kesempatan yang disebut dengan Ramadan. Menurut ada yang beberapa ahli bahasa itu Ramadan itu artinya apa, Bu? Artinya Ramadan itu apa? Membakar. Membakar. Jadi waktu bulan Ramadan ini adalah waktu untuk membakar. Membakar apa, Pak? Membakar dosa. Sinten sing mboten nggak ada dosa angkat tangan. Enten nanti yang mriki ya. Kula pengin semerap. Ono ta wong gak duwe dosa, bon. Sinten sing pengin mlebu swarga angkat tangan. Oh, si mek telu mehan, berarti liyane gak pengin mlebu swarga. Sudah ndak usah pakai angkat tangan. Saya yakin seluruh orang itu pingin dan mendambakan masuk surga. Tapi jujur, ya jujur. Nek ditakoni sampean sik duwe dosa apa enggak? Kata, Pak. Lho kok iso mlebu swarga kok duwe dosa kan gitu. Padahal di surga itu satu tempat yang diidentikan dengan orang-orang yang tidak punya dosa. Kok bisa masuk surga itu? Nah, inilah Allah memberikan keistimewaan di bulan Ramadan itu, yaitu bulan untuk penghancur dosa-dosa. Oleh karenanya, kalau ada orang yang mendapati bulan Ramadan, tetapi sampai akhir bulan Ramadan habis, tapi kita tidak diampuni dosa-dosa kita, maka orang itu termasuk orang-orang yang celaka. Kok bisa, Pak? Ramadan itu kok penuh dengan ampunan itu? Ya jarine Gusti Allah ngoten. Yang kedua jarine Rasulullah nggih ngoten. Tapi hadirin jamaah rahimakumullah, pendidikan ala Robbaniyah yang luar biasa, pendidikan yang diberikan Allah kepada kita, contoh pendidikan yang luar biasa, itu ada pada bulan Ramadan. Ya. Kalau kita merujuk dari ilmu pendidikan, orang mendidik itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama raw input, yang kedua proses, yang ketiga adalah output. Raw input itu adalah masukan awal, yang kedua proses, yang ketiga hasil. Lah proses daripada Ramadan itu, raw input dari Ramadan itu, masukan orang yang bisa masuk Ramadan itu adalah orang yang beriman. Sinten sing dapat kewajiban poso niku? Orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Dadi umpamane sekolah niku, ini termasuk siswanya sudah tersaring. Sudah tersaring arek sing apik-apik tok iku masuk Ramadan. Nek gak apik, gak usah masuk Ramadan, gak usah masuk sekolah iku mau. Kira-kira nek wis wong sing mlebu ku wonge apik terus prosesnya apik, kira-kira hasil akhirnya apik napa elek? Mestine apik. Mulane nek seseorang itu mendapati bulan Ramadan tapi di akhir Ramadan dia belum mendapatkan ampunan dari Allah, sungguh sangat celaka. Nah, alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, Bapak Ibu, Ramadan itu, ya, ibadah Ramadan itu ibadah yang paling panjang. Tidak hanya siang, tapi juga termasuk malam. Termasuk malam.
Kenapa di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 itu disebutkan summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasamu itu sampai malam. Maksudnya itu, malam kok sampai puasa bareng. Maksudnya dari malam itu adalah ya qiyamul lail itu. Sehingga Nabi Muhammad menyampaikan ada 2 hadis yang redaksinya hampir sama, cuma diganti sedikit. Man soma sama man koma. Man soma barang siapa yang berpuasa, dan yang satunya man koma barang siapa yang mendirikan sholat malam. Man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang melakukan puasa di siang harinya, malam harinya dilanjutkan dengan qiyamul lail, maka qiyamul Ramadan, maka mendapatkan ampunan dari Allah. Wis dikei fasilitas koyo ngono, terakhir sampai Ramadan entek ternyata kita masih belum diampuni, maka pantas jikalau orang tersebut celaka. Nah, pantas celaka. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa saya sampaikan pada hari ini materi ini? Mumpung sik 17 dino. Sik ono pirang dino malih? Pinten maneh? Sik 12 dino maneh. 12 dino maneh. Mulane hadirin jamaah rahimakumullah, kecenderungan orang untuk di akhir-akhir bulan Ramadan ini mulai surut. Surut napa nih? Jamaah sofi kan mulai surut, mulai maju. Bukan ada kemajuan, mulai maju ya. Ini ono kemajuan itu ada, agak surut jamaahnya. Maka sebenarnya hadirin jamaah rahimakumullah, mestinya semakin lama itu semakin menguatkan kita. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Logikanya apa, Pak? Logikanya apa? Kenapa kok bisa semakin hari kok semakin kuat? Semakin banyak harusnya semangat untuk beribadah Ramadan itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah itu memberikan fasilitas untuk menyiapkan umatnya menjadi orang yang terbaik dengan adanya bulan Ramadan itu lengkap. Ya. Di sebuah hadis, walaupun hadis ini dhaif, tapi hanya kita ambil sebagai sebuah nilai keutamaannya saja, bahwa dari 1 bulan penuh itu Allah membagi keutamaan-keutamanya jadi 3 tadi itu. Awwaluhu rahmatun, wa awsatuhu maghfiratun, wa akhiruhu itqum minan nar, dibebaskannya dari api neraka. Tuh, ini hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita analisa, ini luar biasa Allah memberikan fasilitas kepada kita untuk betul-betul bisa menjalani Ramadan itu dengan benar. Pertama, awalnya itu adalah rahmat. Rahmat niku napa? Kasih sayang. Dunia seisinya ini tanpa kasih sayangnya Tuhan tidak akan jadi. Ya. Semua kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini karena adanya kasih sayang Tuhan. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, di mana Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita saat Ramadan pertama sampai 10 hari pertama. Hadirin, orang nek biasa nek gak tahu poso terus langsung poso, kira-kira kaget apa mboten? Kaget. Dengan kagetnya itulah maka Allah memberikan penyanding daripada kekagetan itu biar dia tidak kaget dengan rahmatnya. Sehingga hadirin? Orang jadi semangat walaupun kaget. Waduh, langsung biasa mangan, langsung gak mangan. Dikai semangat karo Gusti Allah dimudahkan semua orang untuk tergerak hatinya menjalankan perintah-perintahnya. Nang masjid
nek di luar Ramadan sing gak tahu nang masjid terus nang masjid, kira-kira injit-injiten apa mboten? Injit-injitan. Engko nang ketemu tonggoku dungaren yuk sampean. Rada kapate pantes ngono ya. Rada kapate pantes ngono ya. Nggih. Tapi coba nih bulan Ramadan, Mas yo gak tau nang masjid, mari ngono pertama kali traweh, ayo Mas yo gak tau nang masjid, budal kabeh, kan sing injit-injiten. Ayo. Soalnya apa? Wis pantes. Pantes. Mulane wong-wong padha seneng kabeh ngaji, terus napa maca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Pantes wong Ramadan. Biasanya omah gak tau maca Al-Qur'an, loh ibu arek kok dadi maca Al-Qur'an ini. Rahmatnya Allah di situ. Walaupun awalnya motivasinya itu dipaksa, mumpung rek, jenenge mumpung kan terpaksa. Mumpung Ramadan, tak genjote terus. Tapi hadirin jamaah rahimakumullah, ingat bahwa keterpaksaan ibadah itu tidak bisa langgeng. Tetapi yang harus kita pupuk daripada keterpaksaan itu adalah ya apa carane 10 hari itu dari keterpaksaan itu akan menumbuhkan kebiasaan. Sehingga nilai pendidikan itu selain dari kita memberikan ilmu, itu ada pembiasaan. Allah memberikan pembiasaan kepada kita selama 10 hari ini untuk dicukup-cukupkan agar muncul keikhlasan. Tiang niku kira-kira api itu gara-gara awal kali gara-gara dipeksa apa kira-kira ikhlas dhisik. Panjenengan amal itu kira-kira ngenteni ikhlas dhisik apa maksa sih? Maksa sih. Ngenteni, aduh jare Pak Subi wingi nek dihitung dari jumlah jamaah dengan pengeluaran di Masjid Al-Hidayah itu masing-masing orang itu nek dikai kartu SPP, wah kartu SPP. Niki bahasa kula dhewe Pak Subiono kan aku gak ngomong ngono Pak Ma'ruf ya. Nek dikai kartu SPP iku 1 bulannya harus membayar SPP 38.000. Wah. Sampeyan siapa? Nek ditarik SPP ngene aku gak jamaah nang masjid wis. Bu, santai ae. Gusti Allah niku sugih, ya. Tapi cari Pak Subi mana? Nek panjenengan gak iso bayar sakmono iku gampang. Masih banyak donatur-donatur yang menyaple panjenengan. Mosok bendina disaple ae rek. Wis aku tak coba ae lah. Nang gune WC ae, nang gune WC pundi, nang dindi ku ya. Pinten nek nang WC? 2.000. 2.000 kira-kira 2.000 nek ping 30 niku pira-kira 60.000. Wis iki paket hemat mengikuti Pak Prabowo. Wah. Napa paket hemate? Wis 1.000 ae. 1.000 ping 30 dina berarti 30.000. Lumayan. Lumayan. Tapi panjenengan gak usah baperan. Gara-gara ngono mari ngono wis menika nang masjid, gak nang masjid kok ditagih Pak Subino ngarep 30.000. Itu hanya hitung-hitungan Bu, Pak. Tapi kalau memang panjenengan, kita ini hanya memberikan kesempatan. Kita hanya memberikan kesempatan. Seandainya panjenengan tidak bisa, aman. Ya. Insya Allah masjid ini milik Gusti Allah, aman. Nah. Paksa dulu. Kebaikan itu karena dipaksa. Kebaikan itu karena dipaksa. Abot memang. Ngekei duit, cret. Wabot. Tapi coba panjenengan paksa. Nanti mari ngekei ngono terus ngerundel. Gak apa-apa. Sekali, 2 kali ngerundel. Kira-kira ping 10 dina ngono ngerundel napa mboten? Nek sing ngerundel ya dadi apa? Paksa sih. Padha karo awal-awal kali kita sholat. Awal kali kita sholat subuh. Itu paksa dulu. Nanti nek wis lali ngerundele, di situ ada ikhlasnya. 10 hari ini kita paksa kebaikan. Harapannya 10 hari kedua itu akan menjadikan keikhlasan. Ibadah yang didasari dengan keikhlasan akan membuahkan hasil. Apa buah atau hasil daripada yang dipetik dari bulan Ramadan? Ampunan.
Leres nih wow. Sehingga minggu 10 hari kedua itu akan mendapatkan ampunan. Orang yang ibadahnya didasari dengan keikhlasan kemudian menumbuhkan ampunan, maka berikutnya orang itu akan menjadi ihsan, jadi lebih baik lagi. Ihsan, ya. Yang nanti hasil akhirnya adalah ketakwaan. Sehingga 10 hari terakhir itu itkum minan nar itu akan bisa diraih. Sebab apa kok bisa membebaskan kita dari api neraka? Wis diampuni kok. Ya masuk surga. Masuk surga. Nah, oleh karenanya apa yang disampaikan malaikat tadi, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan sampai Ramadan itu habis tapi dia belum mendapatkan ampunan, maka ancamannya apa wau? Tercela, hina orang itu. Nah, terakhir, waraghima an furajulin adraka indahu abawahul kibaro falam yudkhilahul jannah. Bapak Ibu, celaka, terhina seseorang yang dibersamai kedua orang tuanya atau hidup bersama dengan salah satu dari dua orang tuanya, tetapi orang tuanya itu tidak bisa mengantarkan anak itu masuk surga. Maksudnya apa? Berarti arek iki bukan anak yang soleh, anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa Pak kok dikatakan orang yang dibersamai orang tua kok tidak masuk surga itu termasuk orang yang tercela? Sebab kuncinya surga itu salah satunya ada di orang tua. Dalam hadis, ridallah fi ridal walidin. Ridone Gusti Allah ada pada ridonya orang tua. Nek enten anak sing gak napa wau, gak bakti nang wong tua disebut anak durhaka. Sakniki niku enten ungkapan Pak Bu. Soale wong tua didik durhaka kon. Durhaka kon. Saiki wonten ungkapan anak-anak niku ana orang tua durhaka. Dendam soalnya. Mosok aku tok sing dikeki durhaka rek. Saiki tak labelno wong tuaku sing durhaka. Pak Bu, panjenengan termasuk salah satu tiang sing biasa durhakakan anak dah. Awas kok. Ora ndek ngene durhaka. Enten yang mriki sing ngoten. Enten, masyaallah. Niku anake sampean dhewe apa anake tangga? Ya Allah, ngono kok ya kober mendurhakakan anaknya. Padahal omongane wong tua iku ya mandi lho Pak Bu, ya. Wong yo anak-anake dhewe kok ya durhakakan. Cobalah diganti. Coba diganti. Gak usah mendurhakakan orang tua. Anak, ayo dengan kesabaran didoakan yang baik. Anak soleh, manuto ponak, anak soleh. Gantiin anak laki-laki anak soleh, anak wedok anak solihah. Wis. Jadi kabeh arek Siwalan Kerto ini jenenge cuma loro. Napa? Soleh. Nang dia anak soleh, nang dia anak soleh, anak loro ae. Ojo adik ngomong anak durhaka. Gara-gara iku akhirnya arek-arek ya ono ungkapan bapak durhaka, ibu durhaka. Tak takoni, kok iso sampean ngomong ngono iku? Aku gak tahu dikei jajan ya Pak. Gak dikei uang jajan. Ya Allah, ngono tek wis dadi durhaka. Padahal mendurhakakan itu dan orang yang mendurhakakan itu adalah orang tuanya, ya mandi Pak Bu. Nah, mulane Pak Bu, wong anak-anak kita sendiri kok ya didurhakakan. Oleh karenanya hadirin, bagi yang punya orang tua berkesempatan untuk memuliakan beliau, muliakan beliau. Jangan sampai kita getun di akhir ketika beliau tidak ada bersamai kita. Orang tua itu adalah jimate urip. Jare wong biyen niku pangeran katon niku ya wong tuwa ya. Pangeran katon itu yang tua. Mulane mosok ono pangeran niku mendurhakakan anak, enggak ono. Nah, sesuaikan dengan itu agar anak-anak kita menjadi orang yang saleh. Hadirin jamaah rahimakumullah, 3 ungkapan tadi itu
mohon bisa dipahami dan bisa kita kita ambil manfaatnya. Napa mawon nomor setunggal wau, sinten tiang sing termasuk terhina? Satu. Ketika ada salawat, ya, harus kita bacakan salawat kepada Nabi. Yang kedua, mendapatkan Ramadan tapi belum mendapatkan ampunan. Ayo maksimalkan Ramadan, tinggal 12 hari ini. Semoga terakhir daripada bulan Ramadan kita semuanya mendapatkan ampunan. Ketiga, napa? Ya, jangan sampai jadi anak durhaka. Karena orang tua itulah salah satu daripada kunci surga. Semoga manfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah.